1, 2, 3 berhenti. Yang bergerak akan mati. Semua pasti pernah memainkan permainan ini saat kecil. Namun permainan kali ini justru berbeda. Waktu dimulai. Boneka yang besar mulai menghitung. Seorang pria berambut pirang melaju paling depan. Namun dia berdiri tidak seimbang. Kebetulan boneka itu berbalik. Nomor 324 dikeluarkan. Orang bodoh itu ketahuan. Ternyata orang yang bergerak akan membayar dengan nyawanya. Pria tampan di belakangnya ketakutan dan segera berlari mundur. Tapi dia tidak beruntung. Ini adalah drama Korea yang paling menarik tahun ini. Permainan cumi-cumi. Pria ini adalah orang tak berguna. Dan dia juga terlilit hutang. Hari itu dia bertemu seorang pria misterius yang mengundangnya berpartisipasi dalam sebuah permainan. Ada 456 peserta yang ikut bermain. Semuanya adalah orang miskin yang terlilit hutang. Namun ketika menang sampai detik terakhir, maka akan mendapat hadiah uang 45,6 miliar won dan mengubah takdir kehidupannya. Tapi tak disangka, permainan ini menggunakan nyawa sebagai taruhan. Saat ini semua orang telah menyadari kejanggalan. Semuanya bergegas ke pintu keluar. Sedangkan pistol mulai menembak semua orang yang ingin melarikan diri. Dengan segera peserta yang tersisa tidak mencapai setengahnya. Mereka benar-benar seperti orang kayu yang berdiri diam. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun. 1, 2, 3 berhenti. Setelah mengetahui akibat fatal dari permainan, semua orang tidak beran asal bergerak. Hanya ada satu orang tua yang berjalan tenang mengikuti perintahnya. 1, 2, 3 berhenti. Namun seiring dengan berjalannya permainan, mereka dengan segera menyadari perintah boneka itu semakin cepat. Tidak tersisa banyak waktu untuk mereka. Sedangkan pria saat ini belum tersadar dari permainan. Di atas tubuhnya terdapat sebuah mayat yang membuatnya tidak bisa bergerak. Pemain berbaik hati di belakangnya berkata, "Kamu tidak bergerak seperti ini juga bukan solusinya. Sisa waktu permainan hanya 5 menit. Jika tidak mencapai garis final, maka nyawanya juga akan hilang." Dan memperkirakan boneka itu adalah perangkat yang mengandalkan deteksi gerakan. Jadi selagi bersembunyi di belakang orang, maka tidak akan dikenali. Tidak ada waktu lagi. Waktu hanya tersisa 2 menit. Pria memberanikan diri dan bergerak maju ke depan. Namun sayangnya, pemain di depannya juga ditembak mati. 1, 2, 3 berhenti. Di saat itu juga, seorang pemain yang kakinya tertembak menarik pria. Dia meminta tolong pada pria. Melihat tatapannya yang kasihan, lalu melihat waktu di atas. Tersisa kurang dari 2 menit. Pria dengan kejam meninggalkannya. 1, 2, 3 berhenti. Sekarang hanya tersisa 1 menit. Perintah boneka itu semakin cepat. Pemain di lapangan itu ada yang terluka maupun mati. Tapi juga banyak orang yang telah mencapai garis final. Sedangkan pria masih berjarak beberapa meter dari garis final. Namun di saat itu juga, untung aja seorang pria hitam menyelamatkan pria. Perintah terakhir dimulai. Semua orang mulai melaju ke depan. Pria dan orang hitam itu tiba di garis final saat detik terakhir. Namun pemain lain yang belum mencapai garis final tidaklah begitu beruntung. Mereka ditembak satu persatu. Tidak ada yang lolos dari tembakan. Namun pemain yang berhasil ini tidak sempat beristirahat. Permainan kedua dimulai. Di permainan berikutnya adalah lomba tarik tambang beranggota 10 pemain. Sebuah menari besi setinggi 100 meter. Hanya dengan membuat lawan terjatuh, maka akan bisa meraih kemenangan. Saat ini peserta hanya tersisa 108 orang. Perlombaan tarik tambang dimulai. Ronde pertama. 10 pria kuat melawan sekelompok orang lemah. Waktu belum berjalan setengah. Kelompok orang lemah ini telah ditarik. Semua anggota tim itu meninggal. Ronde kedua giliran pria ini. Namun dia sangat sial. Karena di timnya terdapat 3 wanita dan 1 orang tua. Sedangkan yang akan mereka lawan adalah 10 pria kuat. Sialan. Mereka tampak sedih ketika berjalan ke lapangan. Karena mengira ini adalah permainan yang pasti kalah. Namun pria tua ini telah mengenali situasi ini. Jangan terlalu berkecil hati. Tarik tambang tidak hanya mengandalkan energi. Dia memberihu semua orang. Pertama, orang yang berdiri di depan sangat penting. Itu haruslah orang yang paling kuat. Kemudian posisi semua orang juga sangat penting. Meletakkan tali di tengah. Berdiri silang kiri dan kanan. Kedua kaki berdiri tegak dan lurus. Menjepit tali di bawah ketiak. Dengan begitu kita bisa mengeluarkan semua tenaga. Sebuah suara tembakan.
Semua anggota tim pria bersandar ke belakang. Mereka melakukan seperti yang diajarkan pria tua. Satu persatu menghadapkan perut mereka ke atas. Dengan bertahan seperti itu, dan meskipun lawan mengeluarkan tenaga sebesar apapun, mereka tetap tidak bisa menariknya. Dengan pertahanan ini, tim lawan akan kacau. Tarik. Tim pria kuat dengan segera ditarik. Melihat kemenangan semakin mendekat, namun kekuatan mereka tidak bisa dibanding dengan pria kuat. Tim pria itu dengan segera ditarik kembali, dan formasi awal mereka telah berantakan. Cepat pikirkan cara. Di momen krisis ini, seorang anggota tim menyarankan, di bawah perintah semua orang berjalan 3 langkah ke depan. Tidak ada yang berani mengambil risiko. Namun jika tak dicoba mereka akan segera kalah. Pada momen itu, mereka hanya bisa mempertaruhkan untuk terakhir kalinya. 3, 2, 1. Benar saja, langkah itu membuat semua anggota tim pria kuat terjatuh. Di saat itu juga, tim pria mengambil kesempatan, menarik dengan cepat ketika lawannya akan berdiri. Akhirnya permainan ini berakhir dengan mendebarkan. Namun pria belum sempat mengambil napas. Permainan selanjutnya dimulai lagi. Permainan berikutnya adalah jembatan kaca perenggut nyawa. Di depan para pemain terdapat 2 jembatan. Satu sisi adalah kaca yang kuat, sisi lainnya adalah kaca yang mudah hancur. Pemain bermain berdasarkan urutan nomor. Memilih secara acak salah satu kaca di depan. Jika memilih tepat kaca yang kuat, maka tetap bisa berjalan ke depan. Jika salah memilih kaca yang mudah hancur, maka akan menjadi daging tumbuk. Untungnya pria ini adalah yang terakhir bermain. Namun dia tidak bisa terlalu senang, karena waktu melewati jembatan hanya 16 menit. Jika tidak melewati jembatan di waktu yang ditentukan, maka nyawanya juga akan melayang. Pemain pertama mulai bermain. Dia sangat ragu dan memilih sebelah kiri. Tampaknya sebelah kiri adalah jembatan kaca yang kuat. Pemain nomor 1 dengan segera melompat ke depan. Sangat jelas dia salah memilih. Giliran pemain nomor 2 bermain. Menurut aturan kaca pertama sebelah kiri adalah kaca kuat. Kaca kedua sebelah kanan adalah kaca kuat. Maka kaca ketiga harusnya ada di sebelah kiri. Ternyata ini tidak ada aturan sama sekali. Semuanya mengandalkan tebakan. Dengan segera giliran pemain ketiga. Pemain ketiga ini adalah ahli matematika. Dia menghitung di depannya masih ada 15 buah kaca. Kemudian sesuai hitungannya, kemungkinan dia berhasil hanyalah 1/30.000%. Dia memberanikan berlari ke depan. Dengan sistem pengecualian pemain ketiga, pemain berikutnya dengan segera bisa berjalan ke depan. Tapi pemain nomor 4 ini sedikit lupa. Berikutnya sebelah manakah yang merupakan kaca yang kuat? Seorang wanita tua di belakangnya memberitahunya. Sepertinya sebelah kiri. Pemain nomor 4 yang polos itu benar-benar mempercayainya. Dia melompat ke depan. Ternyata sebelah kanan. Sekarang tersisa 11 pemain lagi. Pria itu berpikir dalam hati. Selama semua orang di depannya berjalan 1 langkah ke kaca yang benar, maka dia pasti akan menang. Tapi dia terlalu polos. Saat ini waktu tersisa 10 menit. Jika orang di depannya sengaja mengulur waktu, maka dia hanya bisa menunggu mati. Benar saja pria nomor 6 ini langsung berlutut di tempat, meminta petunjuk dari dewa. Pemain nomor 7 di belakangnya tidak sabar. Dia langsung bergegas ke sebelahnya. Kemudian pemain nomor 6 menangkapnya, dan melemparkannya ke kaca di depannya. Ternyata ini adalah rencananya. Memanfaatkan pemain di belakang untuk pengecualian diri. Ini bukan hanya permainan menguji nyali. Ini juga permainan yang menguji kemanusiaan. Terima kasih Tuhan. Kemudian satu persatu pemain berpergian. Ada yang mengkhianati, ada yang mendorong. Sedangkan waktu yang tersisa kurang dari 3 menit. Giliran pemain nomor 13. Dia membuat kaca selama 30 tahun. Hanya dengan melihat pantulan cahaya, dia dengan mudah bisa membedakan sisi mana yang merupakan kaca kuat. Jadi dia melangkah dengan benar. Pemain di belakang menyemangatinya. Namun di saat itu juga, penyelenggara melihat bahwa pemain itu curang. Dia langsung memadamkan semua lampu di tempat permainan itu. Sehingga pria ini tidak bisa mengamati. Waktu yang tersisa kurang dari 2 menit. Meskipun pria itu terus mengamati, tapi dia tidak lagi bisa membedakan kaca mana yang merupakan kaca kuat. Saya tidak bisa membedakan. Biarkan saya membantumu. Dorongan yang berkemanusiaan itu menyingkirkan kaca terakhir. Waktu yang tersisa kurang dari 10 detik.
Tiga pemain yang tersisa hanya bisa berusaha melompat ke depan. Tapi permainan ini masih belum berakhir. Tiga orang yang selamat ini akan menghadapi tantangan mematikan seperti apa lagi. Sampai jumpa di